Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tasyarani Aprilia dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 23 10 10 50 13 86. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama adalah latar belakang. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, hasilnya belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga masih hidup dalam kekurangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sementara kelompok berpenghasilan tinggi semakin menikmati hasil pembangunan. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam konteks ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup minimum yang telah ditetapkan negara. Menurut Hall and Midgley, kemiskinan merupakan bentuk deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan layak. Selanjutnya ada pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, fasilitas, dan kesempatan di masyarakat. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin, atau antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama itu ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu pertumbuhan yang melebihi ketersediaan lapangan kerja menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan per kapita yang berujung pada kemiskinan. Yang kedua, ada tingkat pendidikan yang rendah, yaitu akses pendidikan yang kurang menghambat perolehan keterampilan, mempersulit persaingan kerja, dan menghambat mobilitas sosial. Dan yang ketiga, ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran, yaitu kebijakan yang tidak merata. Misalnya, pembangunan terpusat dapat memperburuk ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang keempat, ada kurangnya perhatian terhadap pengembangan SDM. SDM yang tidak berkualitas dan ketidakmerataan akses pelatihan menyebabkan rendahnya produktivitas dan kesulitan keluar dari kemiskinan. Dan yang kelima, ada globalisasi dan ketimpangan ekonomi dunia, yaitu globalisasi menguntungkan kelompok bermodal dan berpengetahuan, tetapi memperburuk kondisi kelompok miskin yang tidak siap bersaing dalam pasar global. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama, kesenjangan antara desa dan kota. Perbedaan dalam infrastruktur, lapangan kerja, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih unggul di perkotaan dibandingkan perdesaan. Yang kedua, ada kesenjangan dalam kualitas SDM. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas menyebabkan kualitas tenaga kerja dan peluang kerja di pedesaan cenderung lebih rendah. Yang ketiga, ada kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di mana kelompok kaya memiliki akses ke modal dan investasi besar, sementara kelompok miskin hanya mengandalkan pekerjaan berpenghasilan rendah. Dan yang keempat, ada kesenjangan dalam kepemilikan aset dan modal usaha, yaitu dominasi aset produktif seperti tanah, alat produksi oleh kelompok elit yang menyebabkan usaha kecil dan menengah sulit berkembang karena keterbatasan modal dan teknologi. Dan yang kelima ada kesenjangan antar wilayah dan subwilayah,
yaitu ketimpangan pembangunan akibat fokus di wilayah tertentu. Wilayah kaya sumber daya dan infrastruktur maju pesat, sementara daerah lain tertinggal dalam aspek sosial ekonomi. Nah, selanjutnya ada upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Yang pertama ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu melalui program seperti KUR dan PNPM, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian dan produktivitas ekonomi masyarakat kecil. Dan yang kedua ada pembukaan lapangan kerja dan pelatihan, yaitu pendirian balai latihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin agar lebih berdaya saing. Dan yang ketiga ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pemberian beasiswa dan layanan kesehatan gratis atau yang bisa disebut BPJS adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, ada pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, yaitu penting untuk memastikan anggaran pembangunan dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat luas. Kelima, ada kebijakan pemerataan pembangunan. Melalui dana alokasi umum dan dana desa, pemerintah berupaya mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah tertinggal. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama ada meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas komunitas, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, zakat, infak, dan sedekah untuk menciptakan redistribusi sosial sukarela dan meminimalkan kesenjangan. Yang kedua ada mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi, yaitu mendorong entrepreneurship dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal seperti pariwisata atau produk pertanian dan kerajinan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Orang tua, masyarakat, dan lembaga sosial bertanggung jawab menyekolahkan anak, menyediakan beasiswa, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan kursus keterampilan untuk mengatasi kemiskinan berbasis pendidikan rendah. Keempat, ada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mengubah mindset yang pasif menjadi semangat kemandirian, disiplin, dan etos kerja tinggi. Masyarakat juga perlu adaptif terhadap teknologi dan inovasi ekonomi digital untuk membuka peluang kesejahteraan baru. Nah, contoh studi kasusnya itu yang ada di perkotaan. Contohnya, Kota X merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pusat kota dipenuhi gedung perkantoran, pusat pembelanjaan, dan kawasan hunian elit. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di daerah pinggiran kota dan kawasan padat penduduk. Kondisi sosial masyarakatnya, yaitu di Kelurahan Maju Jaya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kaki lima, dan pekerja serabutan. Pendapatan mereka tidak tetap dan seringkali berada di bawah upah minimum reguler atau UMR. Banyak keluarga tinggal di rumah sempit dengan sanitasi yang kurang layak dan akses air bersih terbatas. Sebaliknya, hanya berjarak sekitar 3 km, terdapat kawasan elit dengan fasilitas lengkap seperti sekolah internasional, rumah sakit swasta, dan pusat hiburan modern. Warga di kawasan ini memiliki berpenghasilan tinggi, kendaraan pribadi, serta akses pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik. Permasalahan yang dihadapi yang pertama itu ada akses pendidikan yang tidak merata. Seperti tadi. Contohnya itu anak-anak dari keluarga miskin sering putus sekolah karena keterbatasan biaya. Meskipun terdapat program sekolah gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Yang kedua, keterbatasan lapangan kerja yang layak, yaitu minimnya keterampilan dan pendidikan menyebabkan warga miskin sulit bersaing di pasar kerja formal. Yang ketiga, ada kesenjangan akses layanan publik, yaitu fasilitas kesehatan dan infrastruktur di kawasan miskin jauh tertinggal dibanding wilayah yang elit.
Yang terakhir ada mobilitas sosial rendah. Kemiskinan cenderung diwariskan antar generasi karena terbatasnya peluang peningkatan kualitas hidup. Dampak sosialnya yang pertama ada meningkatnya rasa ketidakadilan sosial, kedua ada potensi konflik sosial antara kelompok masyarakat, yang ketiga ada tingginya angka pengangguran dan kriminalitas ringan-ringan, yang keempat ada menurunnya kualitas hidup masyarakat miskin. Upaya penanganannya, pemerintah daerah bekerjasama dengan sektor swasta untuk yang pertama memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin, yang kedua memperluas akses bantuan pendidikan dan kesehatan, yang ketiga mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan tertinggal, dan yang keempat ada mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, itu contoh studi kasusnya. Nah, eh, kesimpulan dari pembahasan hari ini, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah tantangan yang serius dan saling terkait dalam pembangunan nasional, di mana kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sementara kesenjangan adalah perbedaan tajam dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Permasalahan ini bersifat kompleks, dipicu oleh faktor seperti laju penduduk yang tinggi, rendahnya pendidikan, dan pembangunan yang tidak merata, serta diperburuk oleh ketidaksiapan sebagian masyarakat yang menghadapi globalisasi dan teknologi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketidakmerataan pembangunan sering menciptakan jurang sosial dan potensi konflik, sehingga pemerintah perlu mengimbangi pembangunan ekonomi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas SDM melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi kuat antara pemerintah, pengawasan yang ketat, dan peran aktif masyarakat yang menumbuhkan kesadaran sosial, semangat kewirausahaan, dan pola pikir mandiri untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Oke, pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.